Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seri Wulandari dan rekan saya. Setia Hadi Wijaya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan kami dengan judul Analisis Sistem Inventaris pada PT Sriwijaya Muda Berkarya menggunakan framework ITAL versi 3. Di sini, laporan ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Baiklah, langsung saja ke materi yang akan kami bahas. Untuk materi yang pertama, yaitu terdapat latar belakang. Pengelolaan inventaris yang efektif adalah elemen penting dalam menjaga kelancaran operasional perusahaan pada PT Sriwijaya Muda Berkarya, yang beroperasi di bidang TI, teknologi informasi, telah menerapkan sistem inventaris untuk mengelola stok dan memastikan ketersediaan barang. Namun, meskipun aplikasi inventaris yang digunakan telah diterapkan, perusahaan masih menghadapi permasalahan serius, terutama terkait dengan kelengkapan fitur dalam sistem tersebut. Fitur-fitur yang ada saat ini tidak mencakup semua kebutuhan operasional, seperti pelaporan yang komprehensif dan manajemen stok yang fleksibel, yang dapat menghambat efisiensi dan efektivitas pengelolaan inventaris. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis sistem inventaris PT Sriwijaya Muda Berkarya dengan framework ITAL versi 3. Yang kedua, mengidentifikasi kelemahan yang ada dalam sistem inventaris. Kemudian yang ketiga, memberikan rekomendasi perbaikan sistem inventaris. Adapun rumusan masalah, yang pertama, ada fitur aplikasi kurang lengkap, kemudian yang kedua, aplikasi tidak terintegrasi dengan sistem lain, yang ketiga, antarmuka pengguna yang rumit, dan yang keempat, tidak responsif terhadap perubahan kebutuhan bisnis. Dalam laporan ini, kami menggunakan framework ITIL versi 3, Information Technology Infrastructure Library atau yang sering disebut ITIL versi 3. Kerangka ITIL versi 3 merupakan panduan yang menyediakan praktik terbaik dalam manajemen layanan teknologi informasi. Penerapan kerangka kerja ini di PT Sriwijaya Muda Berkarya berpotensi untuk meningkatkan sistem inventaris yang sedang berjalan. Dengan penekanan pada pengelolaan layanan yang sistematis, ITAL versi 3 dapat membantu PT Sriwijaya Muda berkarya dalam mendeteksi kelemahan yang ada dalam sistem inventaris, seperti ketidaklengkapan fitur, ketidakmampuan aplikasi untuk memenuhi seluruh kebutuhan operasional, serta antarmuka pengguna yang kompleks. Untuk domain utama yang digunakan dalam laporan ini, kami menggunakan Service Operation. Untuk domain Service Operation dalam ITIL versi 3 ini menyediakan pendekatan sistematis untuk mengelola layanan TI sehari-hari, yang sangat relevan dalam konteks pengelolaan persediaan barang di PT Sriwijaya Muda Berkarya. Domain ini juga berfokus pada pengelolaan akses dengan tujuan memastikan bahwa hanya individu yang memiliki otorisasi yang dapat mengakses data inventaris. Hal ini akan memperkuat keamanan dan integritas data, serta meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dari domain service operation atau operasi layanan, PT Sriwijaya Muda Berkarya dapat meningkatkan antarmuka pengguna sehingga lebih ramah bagi karyawan serta meningkatkan efisiensi waktu dalam pengelolaan inventaris. Kemudian, adapun metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan kuantitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk memberi gambaran sistematis mengenai fenomena yang ada, khususnya yang berkaitan dengan sistem inventaris yang diterapkan di PT Sriwijaya Muda Berkarya. Sementara itu, untuk penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengukur dan menganalisis data yang berkaitan dengan efektivitas pengelolaan inventaris melalui kuesioner yang menekankan pada penerapan prinsip ITIL versi 3. Metode kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan data melalui instrumen kuesioner yang disebarkan kepada karyawan yang terlibat dalam pengelolaan sistem inventaris. Pendekatan ini bermanfaat untuk mendapatkan data yang lebih objektif dan terukur dalam bentuk angka, sehingga memungkinkan dilakukan analisis statistik untuk menilai tingkat efektivitas sistem yang sedang berjalan. Adapun waktu dan tempat penelitian,
Penelitian ini dilaksanakan di PT Sriwijaya Muda Berkarya selama periode bulan November hingga Desember 2024. Pemilihan waktu ini dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan karyawan serta waktu yang tepat untuk mendapatkan data yang relevan mengenai pengelolaan sistem inventaris yang sedang diterapkan di perusahaan. Untuk lokasi penelitian, difokuskan pada divisi yang bertanggung jawab langsung terhadap pengelolaan inventaris barang dan sistem terkait. Divisi ini merupakan pusat operasional yang berperan penting untuk memastikan kelancaran alur barang, baik yang masuk maupun yang keluar dari perusahaan. Dalam konteks ini, interaksi karyawan dengan sistem inventaris berbasis teknologi informasi akan menjadi fokus utama. Adapun jadwal penelitian dalam kegiatan laporan ini, yang pertama, perencanaan atau planning dilakukan pada minggu pertama pada bulan November, yang kedua observasi dan wawancara di minggu kedua pada bulan November, yang ketiga kegiatan identifikasi masalah pada minggu ketiga di bulan November, yang keempat pengumpulan data pada minggu keempat di bulan November, kemudian yang kelima menyebar kuesioner pada minggu pertama di bulan Desember. Kemudian yang keenam, pengelolaan data hasil di minggu kedua pada bulan Desember. Yang ketujuh, penyusunan laporan di minggu ketiga pada bulan Desember. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dilakukan pada minggu 4 pada bulan Desember. Terdapat populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan operasional sistem inventaris PT Sriwijaya Muda Berkarya. Untuk memperoleh data yang representatif, sampel yang diambil terdiri dari 6 karyawan yang bekerja di divisi terkait, termasuk staf operasional yang menggunakan sistem inventaris serta manajer yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem inventaris tersebut. Kemudian penyusunan sampel ini mempertimbangkan keterlibatan langsung responden dalam pengoperasian dan manajemen sistem inventaris yang dapat memberikan wawasan mendalam terkait masalah dan solusi yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu definisi operasional. Untuk menganalisis efektivitas pengelolaan sistem inventaris, peneliti menggunakan framework ITIL versi 3 pada domain service operation. Variabel yang diukur mencakup nomor 1, kelengkapan fitur, menilai apakah fitur yang ada dalam aplikasi inventaris memenuhi seluruh kebutuhan operasional perusahaan, seperti pelaporan stok, pengelolaan barang, dan lainnya. Yang kedua, integrasi sistem. Mengukur sejauh mana sistem inventaris terintegrasi dengan sistem lainnya di perusahaan, seperti sistem keuangan dan logistik. Nomor 3, kemudahan penggunaan, yaitu menilai seberapa mudah antarmuka pengguna dalam sistem inventaris digunakan oleh karyawan yang berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi kerja. Yang nomor 4, responsivitas terhadap perubahan, yaitu mengukur seberapa cepat dan fleksibel sistem dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan bisnis, seperti penambahan fitur baru atau perubahan proses bisnis. Selanjutnya adalah skala pengukuran. Skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur kematangan proses pada setiap variabel adalah sebagai berikut. Skala 1, proses dilakukan tetapi tidak terstruktur atau inisial. Skala 2, proses dikelola secara sistematis atau repeatable. Skala 3, proses distandarisasi atau defined. Skala 4, proses dapat diprediksi atau manage. Skala 5, proses dioptimalkan atau optimized. Kemudian metode pengumpulan data, yaitu pertama adalah kuesioner. Untuk mengumpulkan data dengan menyusun daftar pertanyaan yang ditujukan kepada manajer dan karyawan yang terlibat dalam pengelolaan inventaris di PT Sriwijaya Muda Berkarya, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai penilaian sistem inventaris yang sedang diterapkan. Yang kedua, wawancara. Digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari pengguna, ahli, dan pihak yang bertanggung jawab atas manajemen teknologi informasi di PT Sriwijaya Muda Berkarya. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang pengalaman dan
tantangan yang dihadapi dalam penggunaan sistem inventaris. Yang ketiga, observasi. Teknik ini dilakukan dengan mengamati secara langsung lingkungan kerja di PT Sriwijaya Muda Berkarya, khususnya pada divisi yang mengelola sistem inventaris. Dengan observasi ini, peneliti dapat memahami secara langsung dinamika operasional dan interaksi karyawan dengan sistem yang ada. Kuesioner. Bentuk kuesioner evaluasi sistem inventaris menggunakan framework ITIL versi 3 atau Information Technology Infrastructure Library. Dengan fokus pada domain service operation, kuesioner ini dirancang untuk melakukan pemetaan berdasarkan skala maturity model yang bertujuan untuk menilai tingkat kematangan proses pengelolaan inventaris di PT Sriwijaya Muda Berkarya. Oke, berikut adalah maturity system atau pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner tersebut. Yang pertama ada subdomain incident management, yaitu memuat dua pertanyaan, yaitu sistem inventaris dalam menangani keluhan yang dilaporkan oleh user sudah baik. Yang kedua ada prosedur yang jelas untuk melaporkan penyediaan keluhan. Nomor dua ada request fulfillment, yaitu pertanyaan pertama, proses permintaan barang dalam sistem inventaris saat ini sudah sangat baik. Dan yang kedua, waktu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sudah memadai. Kemudian subdomain yang ketiga ada problem management. Pertanyaan pertama, sistem saat ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang sering terjadi sudah baik. Dan pertanyaan yang kedua, langkah-langkah yang diambil untuk mencegah masalah berulang dalam pengelolaan inventaris sudah terintegrasi dengan baik. Kemudian pada subdomain yang nomor 4 ada access management, yaitu dengan pertanyaan pertama, kontrol akses yang diterapkan dalam sistem inventaris untuk menjaga keamanan dan keamanan data sudah efektif. Yang kedua, pengguna yang berwenang sudah mendapatkan akses yang sesuai. Kemudian yang terakhir ada subdomain event management. Dengan dua pertanyaan juga, yaitu yang pertama sistem mencatat dan merespons peristiwa yang terjadi dalam pengelolaan inventaris sudah sesuai dan sudah baik. Yang kedua, terdapat mekanisme pemberitahuan untuk yang efektif untuk menginformasikan pengguna tentang peristiwa penting yang mempengaruhi sistem. Berikut adalah skala maturity yang ada. Pada skala 1, inisial, proses pengelolaan inventaris di PT Sriwijaya Muda Berkarya dilakukan tanpa struktur yang jelas. Sistem inventaris hanya menangani keluhan tanpa prosedur yang terdefinisi, sehingga hasilnya sering kali tidak konsisten dan tidak dapat diandalkan. Skala 2, repeatable. Proses mulai dikelola secara sistematis, di mana ada upaya untuk menangani permintaan barang dalam sistem inventaris. Meskipun ada beberapa prosedur yang diikuti, pengelolaan masih bersifat ad hoc dan akurasi data seringkali menjadi masalah. Lalu skala ketiga, defined, menunjukkan bahwa proses telah distandarisasi. Sistem inventaris memiliki prosedur yang jelas dan terdokumentasi dan langkah-langkah untuk mengidentifikasi serta menganalisis masalah dalam pengelolaan inventaris dilakukan dengan baik. Namun meskipun ada kemajuan, masih terdapat ruang untuk meningkatkan dalam hal integrasi sistem dan kemudahan penggunaan. Kemudian pada skala 4, ada manage. Proses pengelolaan inventaris dapat diprediksi dan diukur. Proses ini melibatkan pemantauan rutin untuk memastikan efektivitas pengelolaan dan langkah-langkah pencegahan diambil untuk menghindari masalah berulang. Kontrol akses juga diterapkan secara efektif untuk menjaga keamanan data. Lalu yang terakhir ada skala 5, ada optimizer. Proses pengelolaan inventaris berada pada tingkat optimalisasi.
Sistem tidak hanya responsif terhadap kebutuhan bisnis yang berubah, tetapi juga terintegrasi secara efektif dengan sistem lain di perusahaan. Inovasi dan perbaikan berkelanjutan menjadi bagian dari budaya kerja, memastikan efisiensi dan relevansi pengelolaan inventaris dengan dinamika pasar. Kemudian hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan framework ITIL 3 dalam sistem inventaris di PT Sriwijaya Muda Perkara memiliki kinerja yang bervariasi di setiap subdomain service operation. Berikut adalah hasil penelitian tersebut. Nah, pada pertanyaan yang kami ajukan adalah setiap subdomain memiliki dua pertanyaan. Itu ada terbagi dari IM1, IM2, RF1, RF2, PM1, PM2, AM1, AM2, EM1, EM2. Responden berjumlah 6 orang, yaitu dengan jumlah pertanyaan pada IM1 berjumlah 24, pada IM2 25, kemudian pada RF1 terdapat 22, RF2 bernilai 24, PM1 bernilai 28, PM2 bernilai 24, AM1 berjumlah 24, AM2 berjumlah 27, PM1 berjumlah 27, dan EM2 bernilai 29. Rata-rata responden yaitu di IM1 terdapat 4,0, pada IM2 4,2, pada RF01 terdapat rata-rata 3,7, RF2 4,0, PM1 4,7, PM2 4,0, AM1 4,0, AM2 4,5, EM1 4,5, dan EM2 4,8. Jumlah subprosesnya adalah pada IM terdapat jumlah 8,17, pada RF terdapat 7,67, pada PM terdapat 8,67, pada AM terdapat 8,50, dan pada EM terdapat 9,33. Dengan rata-rata proses, yaitu IM mendapat rata-rata 4,08, RF mendapat 3,83, PM mendapat 4,33, AM mendapat 4,25, EM mendapat 4,67. Dengan jumlah subproses yaitu 42,33, dan rata-rata subprosesnya adalah 21,17. Kemudian nilai rata-rata subprosesnya berjumlah 8,47. Kemudian nilai tingkat capability berjumlah 4,23. Yaitu, dan selanjutnya pembahasan penelitian. Dalam penelitian ini, kami menganalisis bahwa penerapan framework ITIL versi 3 dalam pengelolaan sistem inventaris di PT Sriwijaya Muda Perkara dengan menggunakan skala 1 hingga 5 untuk mengevaluasi kinerja setiap subdomain dalam service operation. Hasil menunjukkan bahwa subdomain incident management peroleh rata-rata skor 4,0 yang menandakan bahwa proses pengelolaan insiden sudah cukup efektif, meskipun masih ada potensi untuk peningkatan, terutama dalam hal dokumentasi dan pelatihan karyawan agar lebih memahami alur proses. Yang kedua, kami menemukan bahwa subdomain request fulfillment dan access management masing-masing mendapatkan skor 4,0 dan 4,5. Ini menunjukkan adanya tantangan dalam memenuhi permintaan penggunaan secara efisien dan responsif. Responden mengindikasikan perlunya perbaikan dalam alur proses untuk meningkatkan kecepatan dan efektivitas dalam menangani permintaan dan pengelolaan akses. Pada subdomain problem management,
hasil menunjukkan rata-rata skor tinggi, yaitu 5, yang mencerminkan efektivitas perusahaan dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang timbul serta mencegah masalah yang sama terjadi kembali. Keberhasilan ini menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran operasional dan meningkatkan kepuasan pengguna. Event manajemen juga memperoleh hasil positif dengan rata-rata skor 4,5 yang menunjukkan kemampuan sistem dalam merespon dan mencatat peristiwa yang relevan. Namun, adanya gap antara harapan dan realisasi di setiap subdomain menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa proses yang berjalan baik, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai tingkat performa yang diharapkan. Secara keseluruhan, analisis mengungkapkan bahwa PT Sriwijaya Muda Berkarya telah menerapkan beberapa praktik terbaik dalam pengelolaan sistem inventaris. Namun, masih terdapat area yang memerlukan perhatian lebih, terutama dalam integrasi sistem dan pelatihan karyawan. Oleh karena itu, kami merekomendasikan evaluasi menyeluruh terhadap proses yang ada, serta penyelenggaraan pelatihan rutin untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan inventaris di masa mendatang. Baiklah, pada kesimpulan, penelitian ini mengidentifikasi bahwa sistem inventaris di PT Sriwijaya Muda Berkarya memiliki beberapa kelemahan. Meskipun sudah menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, penerapan framework APIL versi 3 khususnya Domain Service Operation membantu menilai tingkat kematangan proses pengelolaan inventaris. Subdomain seperti Incident Management, Request Fulfillment, dan Access Management menunjukkan kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas. Subdomain Problem Management dan Event Management memiliki hasil yang relatif baik, mencerminkan pengelolaan masalah dan pencatatan peristiwa yang efektif secara keseluruhan. Meski penerapan saat ini cukup baik, masih terdapat ruang untuk peningkatan dalam integritas sistem dan pelatihan pengguna. Dan pada saran untuk meningkatkan efektivitas sistem inventaris di PT Sriwijaya Muda Berkarya, beberapa langkah perbaikan diperlukan. Pengembangan fitur dengan modul pelaporan yang lebih lengkap dan fleksibel akan meningkatkan pengelolaan stok. Integrasi dengan sistem lain akan meningkatkan akurasi data dan akses informasi real time. Pelatihan karyawan penting untuk memaksimalkan penggunaan sistem. Sementara peningkatan antar muka pengguna akan meningkatkan kemudahan dan efisiensi kerja. Jika pengembangan tidak memadai, penggantian sistem dengan solusi yang lebih modern dan adaptif bisa dipertimbangkan. Langkah-langkah ini diharapkan mendukung efisiensi operasional dan pertumbuhan perusahaan. Itulah presentasi dari kelompok kami. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.